Tak jarang kita dengar atau ngerasa, SDM-nya Indonesia itu rendah. Kalau kita bandingkan dengan negara lain itu lebih maju sedangkan kita masih gini-gini aja. Jadi sebenarnya, seberapa ketinggalankah negara kita? Kita di antara para tetangga kita di Asia Tenggara dalam produktivitas tenaga kerja, Indonesia menduduki peringkat kelima. Singapura menduduki peringkat pertama yang berarti dalam waktu yang sama pekerja di Singapura menghasilkan uang lebih banyak. Menurut orang-orang atau peneliti ini dipengaruhi oleh kualitas SDM dan tahun 2024, Indonesia itu menduduki No. 4 dalam Asia Tenggara. Selain itu sebenarnya bisa terjadi karena faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pekerja Indonesia dimulai dari eranya Presiden Soekarno. Pada saat itu Bapak Presiden Soekarno mengirim banyak mahasiswa ke luar negeri biar mereka bisa belajar dan pas pulang bisa memajukan negara Indonesia. Namun karena situasi politik yang memanas banyak dari mereka yang gak bisa pulang ke negeri tercinta. Bagaimana caranya biar SDM Indonesia jadi lebih maju? Simpelnya bikin orang-orang mau terus belajar agar dapat meningkatkan kemampuannya. Ini bisa ningkatin kualitas SDM Indonesia. Tetapi tidak hanya itu, fasilitas seperti belajar dan lingkungan harus memadai. Coba lihat negara tetangga, mereka mempunyai program yang mendukung rakyatnya buat belajar terus sampai akhir hayat bahkan ngasih insentif buat warganya yang mau ikut pelatihan keterampilan. Hasilnya, nyata. Bahkan pas masa Covid produktivitas pekerja Singapura itu meningkat. Terus selain itu, pendidikan dan kesehatan juga harus terjamin soalnya kalau orang sakit produktivitas juga bakal menurun. Di Indonesia sebenarnya sudah ada beberapa usaha untuk tingkatin SDM melalui pengelolaan yang tepat. Perusahaan bisa berinvestasi di pengembangan SDM-nya dengan ngasih pelatihan teknis sampai menyediakan program kesejahteraan karyawan seperti BUMN. Kalau kualitas SDM meningkat, produktivitas pegawai juga ikut meningkat, hasilnya perusahaan jadi untung dan bisa ngelayanin kebutuhan listrik nasional dengan lebih baik. Kalian pasti tahu kata ini, bonus demografi. Sejak tahun segini jumlah penduduk Indonesia yang berusia produktif tinggi dan jadi peluang besar buat ningkatin ekonomi dan majuin negara. Akan tetapi sebenarnya hal ini juga bisa jadi bencana kalau sumber daya manusianya justru tidak terdidik. Disinilah pentingnya kita untuk terus belajar tanpa ngelihat usia dan pemerintah juga harus ngasih dukungan yang layak agar kita bisa belajar dengan nyaman.